Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan kami dari Kanwil DJP Banten. Saya Dedi Kusnadi, penyuluh pajak ahli media di Kanwil DJP Banten. Kali ini saya akan berbagi informasi terkait dengan proses bisnis di sistem yang baru. Ke depan kita akan menggunakan Cortex namanya teman-teman sekalian ya. Cortex ini merupakan rancang ulang ya, rancang bangun sistem administrasi perpajakan yang baru yang intinya nanti akan lebih memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya ya. Kali ini kita akan bicara tentang proses bisnis registrasi. Nanti ada 5 proses bisnis yang terdampak kepada kawan pajak sekalian. Yang pertama registrasi, kemudian yang kedua pembayaran, yang ketiga penyampaian SPT, kemudian ada layanan dan edukasi, terakhir adalah taxpayer account management. Kemudian ada beberapa proses bisnis tambahan yang nanti notifikasinya masuk ke dalam akun wajib pajak sekalian ya. Itu dari proses bisnis penegakan hukum dan penagihan. Baik, teman-teman, eh, materi ini itu masih bisa masih ada perubahan-perubahan mengikuti perkembangan pembaruan sistem teman-teman sekalian ya. Jadi yang kami sampaikan saat ini adalah posisi terakhir dan sangat dimungkinkan jika nanti ada perubahan-perubahan atau penyesuaian-penyesuaian. Baik kawan pajak sekalian, saya akan beralih ke mode slide. Baik, saya sudah ada di mode slide, kawan pajak sekalian. Ini adalah tujuan proses bisnis registrasi. Di situ memuat pendaftaran, pemutakhiran, penghapusan, perubahan status wajib pajak, serta menyediakan data dan profil wajib pajak yang tentunya nanti lebih akurat, lebih lengkap, dan lebih mutakhir ya. Ini nanti di sistem yang baru, kawan pajak sekalian. Baik, selanjutnya. Manfaatnya apa? Intinya manfaatnya adalah kemudahan. Ya, dengan sistem yang terbaru, kawan pajak sekalian dimudahkan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kemudian yang kedua, base-nya atau dasarnya adalah NIK, nomor induk kependudukan, sebagai NPWP orang pribadi. Tentunya kawan pajak yang belum memadankan NIK-nya dengan NPWP segera dipadankan, karena nanti ketika sistem ini berjalan, teman-teman belum melakukan pemadanan, itu kawan pajak sekalian tidak bisa masuk akunnya masing-masing gitu ya. Jadi segera melakukan pemadanan NIK dengan NPWP. Kemudian yang ketiga, sistem yang baru ini ya, validitas dan integrasi datanya lebih ditingkatkan. Ya, jadi data pendaftaran yang dilakukan oleh kawan pajak sekalian itu langsung nanti divalidasi dengan sumber data. Contohnya, kalau NIK akan divalidasi oleh teman-teman di Dukcapil, ya, karena data kependudukan itu yang berwenang adalah Dukcapil. Kita di Direktorat Jenderal Pajak hanya menggunakan data yang dikeluarkan oleh teman-teman di Dukcapil. Seperti itu. Kemudian ke depan hanya ada satu NPWP. Tidak ada NPWP cabang. Ya, semua cabang menginduknya ke pusat. Ya. Kemudian yang berikutnya, komunikasi atau interaksi antara wajib pajak, kawan pajak sekalian dengan sistem DJP menggunakan single digital access. Jadi aksesnya cuma satu, ya, dengan Cortex. Jadi tidak ada lagi e-fin, tidak lagi e-filing, tidak ada lagi e-book pot, tidak ada lagi e-faktur, cukup dengan Cortex. Ya, mari kita lihat perkembangannya seperti apa, kawan pajak sekalian. Nah, ini tantangan ya atau kondisi saat ini ya, kita punya keterbatasan sistem untuk melakukan validasi. Jadi ketika kawan pajak mendaftar, validasinya sesuai data yang diinput. Tapi nanti ke depan ketika kawan pajak mendaftar, validasinya langsung dari sumber data. Ya, kalau NIK dari Dukcapil,
Kalau pembentukan PT CV langsung dikonfirmasi ke Kementerian Hukum dan HAM gitu ya, mereka yang mengeluarkan produk hukumnya. Kemudian keterbatasan berikutnya adalah saluran pendaftaran sangat terbatas. Ya, nanti kita akan buka akses seluas-luasnya. Kemudian proses bisnis registrasi belum seluruhnya terintegrasi. Masih ada yang parsial, ya, terpisah-pisah. Kemudian integrasi data wajib pajak dalam sistem belum optimal. Artinya karena eh, masih terpisah-pisah tadi, masih belum terintegrasi tadi, sehingga integrasi datanya masih belum optimal. Jadi sumber inputan datanya dari beberapa aplikasi yang berbeda. Nanti ke depan cuma ada satu aplikasi kawan pajak sekalian ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini yang ada saat ini kawan pajak sekalian. Di portal dcponline.pajak.go.id itu fiturnya sangat terbatas. Profil wajib pajak sangat terbatas. Kemudian riwayat SPT itu pun sangat terbatas. Nanti ke depannya kita akan buka seluas-luasnya. Baik, selanjutnya. Nah, ini Kortek ke depan ya. Ini kita masih menyebut namanya di sini Taxpayer Portal atau portal wajib pajak ya. Jadi ke depan namanya seperti apa? Kita tunggu saja nanti kebijakan dari pemerintah akan digunakan nama apa ya untuk sistemnya. Yang sekarang baru diusulkan adalah namanya Kortek ya, Kortek. Nah, nanti webnya atau alamat webnya itu belum belum dipastikan. Nanti kita tunggu saja berita selanjutnya. Kemudian di sini yang digunakan sebagai base dasar adalah NIK ya, 16 digit. Kemudian password yang dibuat saat aplikasi, kemudian ada pilihan bahasa dan reset password. Untuk pendaftaran baru, nanti di bagian bawah ada eh, notifikasi, ada link di situ, new registration. Ini sistem yang sekarang sudah jadi, itu masih satu bahasa, single bahasa, bahasa Inggris ya. Nanti ke depan akan dikembangkan dengan dua bahasa, ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia. Jadi link untuk pendaftaran baru nanti ada di bawahnya login di situ ya, ada new registration. Mungkin nanti ke depan namanya diganti dengan pendaftaran baru seperti itu. Baik, selanjutnya. Nah, ini manfaatnya ke depan sistem Kortek yang baru. Pertama, dia terintegrasi, menyajikan data dan atau informasi perpajakan dalam satu aplikasi. Jadi kita hanya menggunakan satu aplikasi, kawan pajak sekalian. Kemudian andal, ya, dia memberikan informasi perpajakan yang relevan dan dapat diakses wajib pajak dengan mudah. Jadi datanya itu memang terpercaya, seperti itu kira-kira ya. Kemudian komprehensif, menampilkan data dan informasi perpajakan dalam satu sistem. Jadi semuanya ada di situ gitu. One stop service. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian kemudahan akses, memudahkan wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakan. Jadi aksesnya dengan satu sistem jadi sangat mudah, ya sangat mudah. Baik, berikutnya. Nah, ini cara aktivasi akun wajib pajak nanti di sistem yang baru. Pertama, setelah melakukan pendaftaran, cek email ya atau surat elektronik untuk mendapatkan password sementara. Jadi kawan pajak sekalian, pastikan emailnya yang didaftarkan adalah email yang aktif. Ya, jangan sembarang email. Nanti kita ya Direktorat Jenderal Pajak akan berkomunikasi dengan kawan pajak sekalian melalui email dan portal wajib pajak. Kalau emailnya sembarangan atau tidak aktif, ya bagaimana kita berkomunikasi begitu ya. Jadi kawan pajak sekalian gunakan email yang aktif ya, karena nanti notifikasi password akan dikirimkan melalui email ya. Yang kedua, setelah dapat email, masuk ke alamat portal wajib pajak dengan memasukkan NIK
Ingat ya, NIK ya, dan password. NIK ini adalah NPWP ketika kita menggunakan sistem yang baru. Ya, NIK sama dengan NPWP. Kemudian berikutnya, validasi data email, nomor handphone, dan verifikasi biometrik wajah. Nah, email yang sudah didaftarkan akan divalidasi, ya, akan ada konfirmasi, ya, berupa sandi khusus yang dikirim ke email. Nanti kawan pajak tinggal klik atau tinggal masukkan sandinya di situ, yang berarti bahwa email itu aktif. Demikian juga dengan nomor handphone. Nanti ada notifikasi ke handphone melalui SMS, dan itu harus diketik, ya, sandinya, nah, bahwa nomor handphone itu benar-benar aktif. Dan pastikan kawan pajak sekalian, di handphone yang digunakan untuk konfirmasi ini ada tersedia pulsa minimal 500 perak gitu ya. Karena proses validasi nomor handphone itu membutuhkan apa, dikirimkan melalui SMS, dan itu ada kena biaya oleh operator teleponnya gitu kan. Kalau SMS sekitar 200 atau 300 perak gitu ya, seperti itu. Kemudian di sini juga ada verifikasi biometrik wajah. Jadi biometrik wajahnya difoto, ya, masuk ke sistem, kita akan konekkan dengan biometrik yang ada di data Dukcapil, ya. Jadi ketika teman-teman membuat KTP, membuat kartu tanda penduduk, itu kan pasti ada foto biometriknya. Ya, di KTP kita itu ada chip. Ya, salah satu isinya adalah data biometrik wajah. Ya, itu dikonfirmasi langsung. Berarti benar yang bersangkutan yang memiliki eh, apa, nomor identitas tersebut, seperti itu. Kemudian setelah divalidasi, buat password baru untuk akun wajib pajak. Ya, kalau tadi passwordnya sementara, sandinya sementara, ketika sudah divalidasi, silakan masukkan yang baru. Untuk password sementara, jangan diubah, langsung diketikkan sesuai apa adanya. Untuk password yang baru, itu teman-teman bikin sesuai dengan keinginan password yang baru. Kemudian berikutnya ada paspares, ya, untuk tanda tangan digital. Silakan isi kolom passphrase, ya, itu bisa sama dengan password atau dengan uh, sandi yang lain, ya, silahkan, ya. Misalkan passwordnya pakai kode angka, passphrase-nya pakai huruf gitu kan, itu bisa. Silakan, bagaimana nyamannya kawan pajak sekalian. Kemudian akun portal wajib pajak yang sudah aktif dapat digunakan untuk semua aktivitas perpajakan, ya. Satu aplikasi untuk semua aktivitas perpajak. Baik, berikutnya. Nah, ini ruang lingkupnya, ya. Kita akan bahas ini, kawan pajak sekalian. Yang pertama nanti pendaftaran wajib pajak, kemudian pengukuhan PKP, ada pendaftaran objek PBB, ya, pajak bumi dan bangunan, kemudian ada perubahan data dan status, dan penghapusan berikut pencabutannya, ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini pendaftaran, ya, kawan pajak sekalian. Pendaftaran ada tiga wajib pajak secara umum gitu, kita bagi tiga wajib pajak. Yang pertama wajib pajak orang pribadi atau warisan yang belum terbagi. Ini masuk kelompok wajib pajak orang pribadi. Kemudian ada kelompok wajib pajak badan. Kemudian ada kelompok wajib pajak instansi pemerintah. Ya, baik, selanjutnya. Untuk wajib pajak orang pribadi, ya, WNI atau WNA yang merupakan penduduk Indonesia yang memiliki NIK, ingat ya, gunakan NIK dan telah tervalidasi pada data Dukcapil. Ya, jadi base-nya adalah NIK. Kemudian untuk WNA itu datanya adalah paspor dan kartu izin tinggal. Ini validasinya di mana? Validasinya ke Direktorat Jenderal Imigrasi. Ya, jadi kita memvalidasi data ke sumber data. Kalau NIK ke Dukcapil, kalau paspor ke imigrasi. Seperti itu, ya. Dapat mendaftarkan diri sebagai wajib pajak melalui portal wajib pajak, kontak center, pos, jasa ekspedisi, atau datang langsung ke KPP di mana saja.
Ya, jadi teman-teman, kita akan buka akses seluas-luasnya gitu kan. Jadi kalau misalkan penduduk Jakarta ingin daftar di Surabaya, datang aja ke kantor pajak yang ada di Surabaya, silahkan daftar. Itu kita buka akses seluas-luasnya. Termasuk kita buka akses pendaftaran melalui PJAP, Perusahaan Jasa Aplikasi Perpajakan, dan OSS. Ya, biasanya yang apa penanaman modal itu apa perusahaan-perusahaan daftarnya melalui OSS, perlu NPWP, tidak perlu ke kantor pajak dulu, langsung melalui OSS. Ya, dan perlu diingat yang harus disiapkan NIK untuk orang pribadi, email, dan nomor telepon seluler. Ya, begitu. Baik, selanjutnya. Nah, ini untuk istri yang menjalankan hak dan kewajiban bergabung atau tidak terpisah. Jadi istri ikut suami. Maka nik suaminya saja yang perlu diaktifasi sebagai NPWP. Sedangkan nik istri dan anggota keluarga lainnya didaftarkan ke dalam data unit keluarga. Ya, nanti di sistem yang baru semua anggota keluarga gabung dengan kepala keluarga dengan satu nik yang aktif menjadi NPWP. Ya, kecuali nanti kalau anak-anaknya sudah memenuhi syarat sebagai wajib pajak, dia memisahkan diri dari orang tuanya. Tapi kalau anak-anak masih di bawah umur, ya, belum memenuhi syarat subjeknya, ya, itu masih gabung dengan orang tuanya. Ya, mereka semua anggota keluarga didaftarkan di data unit keluarga. Nanti di sistemnya disediakan. Ya, ketika mereka masuk ke dalam data unit keluarga, semua penghasilan yang didapat baik oleh istri, oleh anak-anak gabung ke suami atau ke bapak gitu ya. Ini eh, sistem yang ke depan seperti ini nanti ya. Baik, selanjutnya. Kemudian ada istri yang menjalankan hak dan kewajiban perpajakan terpisah dari suami. Kalau tadi bergabung, sekarang terpisah. Maka nik istri perlu diaktifasi. Ya, NIK-nya diaktifasi sebagai wajib pajak, nanti memiliki NPWP tersendiri. Nah, nanti di DUK, di daftar unit keluarga suami berisi data suami, istri, dan pihak lain yang menjadi tanggungan. Tapi di DUK-nya istri atau daftar unit keluarganya milik istri hanya berisi data istri sendiri atau TK0, tidak menikah gitu kan. Karena semua tanggungan adanya di suami. Ya, seperti itu ya. Baik, selanjutnya. Nah, tadi orang pribadi, sekarang badan. Badan ada beberapa kriteria, kawan pajak sekalian. Yang pertama badan hukum, ada badan usaha, ada badan lainnya. Untuk badan hukum seperti perseroan terbatas atau PT, perseroan perorangan, yayasan, perkumpulan, dan koperasi, validasi NPWP melalui sistem administrasi badan hukum atau SABH. Ini di Direktorat Administrasi Hukum Umum ya, Ditjen AHU. Ya, jadi dikonfirmasi langsung ke apa pemberi data, ya, pembuat data. Sedangkan untuk badan usaha seperti perseroan komanditer, CV, ada firma, ada persekutuan perdata, itu mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sudah terintegrasi melalui sistem administrasi badan usaha atau SABU. Ya, ini di Dijen AHU sama. Kalau tadi adalah SABH Badan Hukum, kalau ini SABU ya, Badan Usaha. Sedangkan badan lainnya bisa melalui portal wajib pajak, kontak center, pos jasa ekspedisi, atau datang langsung ke KPP terdekat. Bisa juga melalui PJAP. Ya, baik. Selanjutnya. Baik, sekarang instansi pemerintah. Orang pribadi sudah, badan sudah, sekarang instansi pemerintah. Instansi pemerintah ada tiga jenis. Ya, ada instansi pemerintah pusat, ada pemerintah daerah, ada pemerintah desa. Ya,
Karena apa? Karena pemerintah desa sekarang punya yang namanya APBDes. Ya, dia mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam penggunaan anggaran. Ya, jadi instansi pemerintah mana yang memiliki NPWP? Dia yang mempunyai anggaran. Kalau ada instansi pemerintah tidak punya anggaran, dia nginduk ke pusatnya yang punya anggaran. Seperti itu ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini kanal pendaftarannya untuk instansi pemerintah. Ya, pendaftarannya bisa melalui portal wajib pajak ya atau Kortek nanti, melalui kontak center, pos, jasa ekspedisi atau datang langsung ke KPP atau KP Blok KP di mana saja. Ya, bisa juga melalui PJAP, Perusahaan Jasa Aplikasi Perpajakan. Ya, lampirannya apa? Atau data yang diperlukan apa? Untuk pemerintah pusat, ya, Satker pengguna APBN, syaratnya adalah SK mengenai penunjukan KPA atau kuasa pengguna anggaran. Ya, untuk PPK BLU, ya, pejabat pembuat komitmen Badan Layanan Umum, itu syaratnya adalah SK Menteri Keuangan mengenai penetapan instansi pemerintah yang menerapkan PPK BLU. Ya, kemudian yang instansi pemerintah daerah, ya, seperti teman-teman di provinsi dan kabupaten, syaratnya adalah SK pengangkatan sebagai kepala SKPD. Ya, untuk PPK BLUD itu SK penetapan instansi pemerintah yang menerapkan PPK BLUD. Jadi SK-nya dari gubernur atau dari bupati wali kota. Ya, kemudian untuk instansi pemerintah desa, ya, syaratnya adalah surat penunjukan kepala desa atau perangkat desa. Ya, baik, selanjutnya. Nah, ini PKP. Kalau tadi kita bicara NPWP, sekarang pengukuhan PKP. Caranya atau prosesnya wajib pajak melakukan permohonan ke DJP, nanti DJP memberikan BPE atau BPS ya, bukti penerimaan elektronik atau bukti penerimaan surat. Kemudian di sini prosesnya adalah tergantung dari manajemen resiko ya. Kalau eh, kawan pajak yang mendaftarkan diri beresiko rendah, itu proses pengukuhan PKP-nya lebih cepat daripada kawan pajak yang beresiko tinggi. Ya, apa sih Pak resikonya? Ya resiko dari transaksi keuangannya ya. Misalkan PKP yang melakukan ekspor impor itu resikonya agak tinggi. Itu proses pengukuhannya mungkin agak lama. Sementara kalau yang resikonya rendah kayak WPWP rekanan pemerintah gitu yang kecil-kecil itu mungkin proses pengukuhannya bisa lebih lebih cepat seperti itu ya. Kemudian nanti DJP ya bisa menerima atau menolak ya. Nanti notifikasi penerimaan atau penolakannya dikirim melalui email atau akun wajib pajak ya atau di portal wajib pajak ya. Nanti ketika diterima ada suratnya, ketika ditolak pun ada suratnya. Dan ini paling lama prosesnya adalah 10 hari kerja. Bisa lebih cepat dari 10 hari ya. Baik, selanjutnya. Ini kanal permohonannya, ini sama dengan yang sebelumnya ya. Ada melalui portal, ada kontak center, ada TPT di KPP dan KP2 KP di mana saja. Silakan ya. Jadi kita buka uh, seluruh kanal-kanal yang semakin luas untuk memudahkan kawan pajak sekalian mendaftarkan diri ya. Baik, selanjutnya. Kemudian kita bicara terkait dengan pendaftaran objek PBB, pajak bumi dan bangunan. Prosesnya seperti ini, kawan pajak sekalian ya. Wajib pajak mengajukan permohonan kepada DJP ya. Kemudian paling lama 10 hari kerja, DJP akan memberikan notifikasi diterima atau ditolak melalui email atau akun wajib pajak. Ya, jadi ketika diterima ada surat keterangannya, ketika ditolak pun ada notifikasinya bahwa yang apa permohonannya ditolak seperti itu ya.
Dan prosesnya paling lama 10 hari kerja. Baik, selanjutnya. Karena permohonannya sama dengan yang sebelumnya, ya, portal wajib pajak, kontak center, atau TPT di mana saja. Nah, seperti itu ya. Baik, selanjutnya. Ini perubahan. Ya, kalau tadi pendaftaran, sekarang perubahan. Perubahan nanti menyangkut perubahan data dan status wajib pajak, PKP, dan objek PBB. Ada juga penerbitan akun wajib pajak dan kode otorisasi DJP atau sertifikat elektronik dan pemindahan wajib pajak. Baik, selanjutnya. Ini perubahan data dan status. Ya, perubahan data wajib pajak meliputi perubahan data wajib pajak orang pribadi, badan, instansi pemerintah, dan pemungut PPN, PMSE. Ya, kemudian ada perubahan data objek pajak. Ya. Kemudian di perubahan status, kalau yang di atas perubahan data, ini yang di bawah perubahan status. Jadi statusnya itu bisa dirubah, apakah aktif atau non aktif gitu ya. Jadi perubahan status wajib pajak, perubahan status pemungut, eh, kemudian perubahan status pemungut biometri, perubahan status dapat ditunjuk sebagai penguasa, perubahan status pemotong dan pemungut PPh, perubahan status lembaga keuangan pelapor atau non pelapor. Ya, begitu. Baik, selanjutnya. Nah, ini perubahan data bisa dilakukan melalui akun wajib pajak ya. Akun wajib pajak digunakan untuk melaksanakan hak dan kewajiban pajakan secara elektronik ya. Jadi kalau kawan pajak sudah dapat akun nanti ke depan ya, semua kewajiban perpajakan dilakukan melalui akun wajib pajak. Isinya juga dia mencatat segala aktivitas yang dilakukan oleh WP ketika bertransaksi dengan DJP. Dalam hal kewajiban perpajakan, wajib pajak membutuhkan tanda tangan elektronik yang dihasilkan melalui kode otorisasi DJP atau menggunakan sertifikat elektronik dari PSRE. Ya, PSRE ini dikeluarkan oleh BSSN, Badan Sandi Negara. Ya, baik, selanjutnya. Nah, ini alur penerbitan akun wajib pajak dan kode otorisasi DJP. Yang pertama, wajib pajak mengisi formulir melalui portal, ingat ya, melalui portal, melalui Kortek, atau melalui KPP di mana saja. Kemudian DJP akan melakukan verifikasi dan identitas wajib pajak 1 hari, ya. Kemudian eh, akunnya sudah jadi. Jadi cepat sekali, kawan pajak sekalian ya, prosesnya. Selanjutnya, ini alur penerbitan akun wajib pajak dan kode otorisasi DJP sertifikat elektronik, validitas identitas wajib pajak. Ya, jadi untuk mengetahui, untuk cross check apakah wajib pajak yang bersangkutan. Jadi untuk mengetahui apakah wajib pajak yang bersangkutan yang pemilik identitas ini, kita harus lakukan validasi identitas ya melalui pengenalan wajah atau face recognition ya berbasis NIK. Bagi kawan pajak yang tidak memiliki NIK ya, proses face recognition itu dikonfirmasi ke foto dan paspor wajib pajak. Seperti itu ya. Baik, selanjutnya. Kemudian ini validasi kepemilikan sertifikat elektronik atau PSRE. Wajib pajak mengajukan permintaan sertifikat elektronik ke PSRE, ya. Kemudian PSRE menerbitkan sertifikat elektroniknya didaftarkan ke DJP melalui portal wajib pajak. Seperti itu. Ya, baik selanjutnya. Nah, ini perubahan, ya, perubahan data dan status. Pertama, terkait dengan pemindahan wajib pajak, ya. Wajib pajak mengajukan permohonan melalui portal, kontak center atau TPT di mana saja. Nanti teman-teman di DJP akan memberikan BPS, bukti penerimaan elektronik,
atau bukti penerimaan surat dan surat pindah. DJP akan melakukan penelitian di proses paling lambat 5 hari kerja setelah diterbitnya BPE atau BPS ya. Jadi ketika kawan pajak mengisi permohonan langsung dikirim ya karena elektronik, otomatis bukti penerimanya adalah elektronik. Kalau bukti penerimaan surat, kalau kawan pajak mengajukan permohonannya melalui loket gitu ya, nanti bukti penerimaan surat namanya. Kalau elektronik secara elektronik. Prosesnya adalah paling lama 5 hari kerja setelah BPE atau BPS. Ya, baik selanjutnya. Ini penghapusan dan pencabutan. Di sini mencakup pencabutan pengukuhan PKP, penghapusan objek PBB, dan penghapusan NPWP. Selanjutnya, ini pencabutan PKP. Pencabutan PKP dilakukan paling lama 6 bulan sejak penerbitan BPE atau BPS. DJP menerbitkan surat pencabutan pengukuhan PKP atau surat penolakan pencabutan. Jadi paling lama 6 bulan prosesnya, kemudian ada produknya adalah diterima atau ditolak seperti itu kalau istilahnya. Prosesnya adalah wajib pajak mengajukan ke DJP ya melalui 3 sarana tadi, portal, kontak center atau langsung ya. Nanti diproses paling lama 6 bulan, keluarlah nanti diterima atau ditolak ya. Baik, selanjutnya ini terkait dengan penghapusan objek PBB. Ini juga paling lama 6 bulan ya sejak permohonan. Prosesnya sama dengan pencabutan PKP tadi ya. Proses pengajuannya maksudnya ya. Baik, selanjutnya. Ini adalah penghapusan NPWP. Nah, ini agak sedikit berbeda dengan yang tadi. Proses penyelesaian pemeriksaan wajib pajak paling lama 6 bulan untuk OP, sementara badan itu 12 bulan. Ya, itu beda ya. Jadi khusus untuk NPWP ini tergantung jenis wajib pajaknya. Kalau OP dia lebih simple, berarti paling lama 6 bulan. Kalau wajib pajak badan, karena dia lebih kompleks, ada laporan keuangan dan lain sebagainya, dia perlu proses agak lama, sekitar 12 bulan, paling lama 12 bulan. Ya, baik, selanjutnya. Nah, ini penghapusan NPWP. Ya, DJP dapat menerbitkan surat penghapusan NPWP dalam hal permohonan diterima. Jadi, kalau permohonannya diterima, NPWP-nya dicabut. Kemudian bisa juga ditolak. Ya, surat penolakan penghapusan NPWP dalam hal permohonan ditolak. Ya, ditolak tuh nanti banyak alasan apakah dia masih punya tunggakan dan lain sebagainya ya. Kemudian surat pencabutan PKP itu juga bisa diterima atau bisa ditolak sesuai dengan kondisi nanti hasil pemeriksaan ya. Baik, selanjutnya. Kemudian ini penghapusan NPWP, wajib pajak yang memiliki kasus yang belum selesai, ini kawan-kawan pajak yang berkasus gitu ya, atau memiliki tunggakan ya, berarti seperti yang saya sebutkan, diperlukan tindak lanjut. Ya, di sini yang pertama, meskipun hasil pemeriksaan diterima, ya terlebih dahulu diterbitkan surat penolakan penghapusan NPWP. Ya. Kemudian yang kedua, dalam hal kasus wajib pajak selesai dan tunggakan terbayar, ya dalam jangka waktu 30 hari sejak penolakan penghapusan NPWP, maka secara otomatis diterbitkan surat penghapusan NPWP. Ini artinya yang penting dia tunggakannya bayar. Ya, nanti NPWP-nya langsung dihapus. Kalau tidak dibayar, kawan pajak sekalian, seperti yang di bawah nomor 3, tunggakannya belum dibayar, ya eh, proses pemeriksaan sudah selesai, itu langsung ditutup, tapi NPWP-nya tidak dihapus karena masih ada tunggakan seperti itu ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini penghapusan NPWP masih terkait yang tadi. Meskipun NPWP telah dihapus, namun akun wajib pajak untuk wajib pajak yang bersangkutan masih dapat digunakan. Ya, NPWP-nya sudah dihapus, tapi akunnya masih dapat digunakan untuk melakukan pembayaran. Mekanismenya seperti apa? Kita tunggu saja nanti kita lihat di sistem yang baru ya. Baik, berikutnya. Itu teman-teman, pajak kuat, APBN sehat.
Jadi itulah proses bisnis registrasi ke depan dengan sistem Cortex yang baru. Insya Allah kita rencanakan per 1 Juli 2024 ini, ya, sistem yang baru akan kita gunakan sama-sama. Dan untuk kawan pajak sekalian, nanti kita akan lakukan sosialisasi, kita akan lakukan workshop terkait dengan penggunaan aplikasi, rencananya di bulan Mei sampai dengan bulan Juni. Nanti per 1 Juli kita sudah bisa sama-sama menggunakan aplikasi yang terbaru. Ya, baik. Itu kawan pajak sekalian yang bisa saya sampaikan kali ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.